Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini saya sementara berada di Jalan Baru, Kabupaten Sorong. Dari tempat ini saya hendak ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ketika kami mau terus datang kepada Tuhan, dalam setiap doa dan sembahyang kami percaya Tuhan terus mau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, namun sebelum kami membaca dan merenungkan serta melakukannya, kami mohon kiranya Tuhan terus mengutus Roh-Mu yang kudus untuk dapat memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami apa arti firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama. Untuk itu Tuhan Yesus bersabdalah bagi kami karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Mazmur pasal 12 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dan Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang Tuhan Yesus kasihi dapat mengikuti pada setiap Alkitab masing-masing. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman ini dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan kita di saat sore hari yang indah ini, yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 12, ayat 7 hingga ayat yang ke-8, maka di bawah sorotan tema dengan tema yang berbunyi janji Tuhan pasti. Janji Tuhan pasti. Nah Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita boleh membaca dan merenungkan daripada kebenaran firman Tuhan ini, atau boleh dikatakan melalui pembacaan kita di saat ini, pemazmur melakukan suatu permohonan lewat suatu doa yang dinaikkan kepada Tuhan atas hidupnya yang dialaminya dan dirasakan dengan keadaan yang ia naikkan kepada Tuhan tentang suatu keluhannya, dan ia mau meyakinkan bahwa hanya Tuhanlah yang selalu ada dalam setiap hidup dan kehidupan kita manusia. Ketika pemazmur ini terus menaikkan ungkapan syukurnya lewat setiap doanya, walaupun apapun yang dialami dalam kehidupan pemazmur mengatakan bahwa hanya Tuhan sajalah yang sebagai gunung batu dan penyelamat dalam kehidupan kita manusia. Nah Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah keselamatan adalah janji dari Tuhan. Bahkan pemazmur pun ia berkata, atau pemazmur mengatakan bahwa janji Tuhan ini adalah murni. Ketika kita membaca pada ayat yang ke-7, pemazmur di sana dia memperkatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Ini bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, jikalau pemazmur mengatakan atau menyampaikan hal-hal yang seperti demikian, itu berarti Bapak Ibu pemazmur mau menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa, bahwa janji Tuhan itu adalah pasti, bahwa janji Tuhan
itu selalu nyata dalam hidup dan kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya. Maka untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur mengatakan hal ini karena ia ingin mengatakan bahwa janji Tuhan tidak keluar dari sebuah kebohongan. Sama seperti yang dilakukan mereka yang merayu dengan kata-kata manis, namun semuanya adalah kebohongan belaka. Maka untuk itu dapat diperkatakan kepada Bapak Ibu dan saya, jikalau kita selaku manusia, kita sering membuat janji kepada kita pribadi lepas pribadi. Dengan berjalannya waktu dalam suatu situasi kondisi yang boleh kita alami, terkadang kita dapat melupakan janji itu. Tetapi yang mau pemazmur sampaikan kepada Bapak Ibu dan saya, pendengar Klavos di saat ini, bahwa pemazmur ingin mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan berjanji kepada semua anak-anaknya, Ia tidak akan pernah melupakan janji-janji itu. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Janji Tuhan itu pasti dalam hidup dan kehidupan kita. Mau lambat ataupun cepat, kata pengkhotbah di sana diperkatakan bahwa ada waktunya. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita melihat daripada kebenaran firman Tuhan, pembacaan kita di saat ini, pada ayatnya yang ke-8, di sana mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Nah, untuk itu yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan dalam menjalani kehidupan kita? Jikalau ayat yang ke-8 berkata bahwa Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Ketika Ia menyuruh Bapak Ibu dan saya untuk menapaki hari-hari hidup ini dengan terus berserah dan bergantung terus kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu selalu amin dalam kehidupan kita. Janji Tuhan ini selalu nyata dalam hidup dan kehidupan kita. Asalkan kita mau terus datang kepada Tuhan. Asalkan kita mau terus berserah kepada Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh pemazmur di saat ini. Nah, pada ayat yang ke-8 terlihat pengakuan iman dari pemazmur yang meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang menepati janji itu. Bahkan lebih daripada itu, pemazmur mau meyakinkan Bapak Ibu dan saya bahwa dalam harapannya hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan, hanya Tuhan yang dapat melindunginya terhadap setiap angkatan-angkatan ini. Nah, itu berarti Bapak Ibu, ketika Tuhan boleh menyelamatkan pemazmur, atau ketika pemazmur boleh menyuarakan bahwa hanya Tuhan sajalah, maka lewat masa-masa penantian ini, kita mau tetap terus diingatkan oleh Tuhan. Kita mau terus diingatkan oleh pemazmur bahwa nantikanlah Dia yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi gunung batu dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Jikalau hari ini Bapak Ibu dan saya, kita diingatkan untuk selalu berharap kepada Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, maka melalui pembacaan ini, pemazmur mau mengingatkan bahwa ketika kita mau berharap kepada Tuhan, sudah pasti janji Tuhan itu nyata dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Kita dapat melihat Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika dalam melewati masa-masa pandemik sekarang ini, ketika kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bergumul seorang diri. Kita terus dikuatkan, kita terus dimampukan untuk melewati hari-hari hidup yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Dan ketika kita boleh ada dalam masa-masa penantian ini, itu bukan karena kuat dan gagahnya perkasa kita, tetapi semua karena janji Tuhan, ya dan amin dalam setiap kehidupan kita manusia. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, undanglah Tuhan
dalam setiap pergumulan hidupmu. Dan marilah kita mau terus membuka diri ini dengan penuh pengharapan yang sungguh kepada Sang Juru Selamat itu, bahwa janjinya adalah janji yang selalu ditepati dalam hidup dan kehidupan kita manusia. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kebenaran firman Tuhan ini telah dibentangkan dalam hidup kami sungguh sangat percaya, meskipun dalam situasi suasana pandemik di saat ini, ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada masa-masa perayaan Advent ini Tuhan. Kami percaya Tuhan terus tuntun kami, Tuhan terus pimpin, bahkan Tuhan terus menyertai langkah hidup dan juang kami. Dan kami percaya janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap langkah hidup dan juang kami ini. Ketika Tuhan boleh memberkati pemazmur dalam segala pergumulan kehidupan yang boleh ia hadapi pada waktu itu, kami percaya janji itu juga selalu nyata dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, tolong kami, tuntun pimpin kami terus Bapa, agar dalam menapaki masa-masa penantian ini, kami mau terus bersandar dan berharap kepada Tuhan yang sebagai sumber sukacita, sebagai juru selamat dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati Klavos Sukacita ini Tuhan. Biarlah lewat channel Klavos Sukacita ini, setiap pribadi lepas pribadi kami diberkati oleh Engkau sendiri. Dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk kami juga dapat menjadi alat kecil Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami terus mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.